Mari kita bersatu dalam doa. Segala dan puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami ada saat ini Tuhan Yesus bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya semua itu semua akan anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu Tuhan Yesus Tuhan lupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan-Mu Bapa. Engkau bukakan pintu hati kami Tuhan. Engkau bukakan pikiran kami Tuhan, agar apa firman yang ditaburkan dalam kapal Tuhan dapat kami terima dengan baik Bapa, dapat bertumbuh dan berkembang dalam setiap hari kami Tuhan Yesus. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati dari bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, agar apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan itu benar-benar datangnya daripada Engkau Tuhan, dan dapat membangun kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada satu roh yang tidak pernah tinggal diam Bapa. Dengan besar hati kami saat ini kami patahkan segala roh jahat, roh setan yang bukan berasalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan di dalam Tuhan Yesus. Kau tidak berkuasa di tempat ini. Kami izinkan roh Allah memenuhi setiap tempat ini. Kami izinkan roh Allah memenuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan itu untuk kalian kami silakan kepada saya. Haleluya, shalom. Haleluya, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sehat semuanya? Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Pagi tadi begitu sibuknya luar biasa. Puji Tuhan. Namanya juga menjaga rumah orang, sibuk luar biasa. Kami puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini saudara, saya akan membawakan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Ya, 2 minggu yang lalu kita akan bicara tentang uang, tentang uang. Saya berharap kita bisa menyikapi dengan bijak, ya, minta pimpinan Roh Kudus supaya memimpin kita, supaya kita bisa menerima firman ini dengan baik, ya, dengan benar dalam pimpinan Roh Kudus, ya, dengan hati. Kalau tadi kata Sobrider, bukan karena situasi, ya, tapi terima dengan hati, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita dasari dari firman Tuhan dari kitab Kejadian, ya, dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Ya, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kemudian dilanjutkan kasih tanda Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi ini menjadi nas firman Tuhan pada hari ini. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Kejadian pasal 1 ayat 28. Dari Kejadian pasal 2 dulu demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oh, guys, ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Lanjut ke Kejadian pasal 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas segala binatang yang layak di bumi. Oleh garis bawahi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Ya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari? Berusaha, ya, bekerja, seperti untuk keperluan makan, minum, belajar, pakaian, kesehatan, pendidikan, berusaha lagi. Orang harus berusaha, harus bekerja. Orang harus punya uang. Untuk mendapatkan uang, orang harus bekerja. Kalau di dunia ini ada orang yang tidak pakai uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhannya, saya mau belajar sama dia. Ya. Kalau ada orang misalnya, oh gak butuh uang, kalau saya mau belajar, mau berguru sama orang tersebut. Siapapun kita butuh uang, amin. Ya kan? Kita semua perlu uang. Itu pasti. Lu kalau ada yang mau berkata, Pak saya gak makan uang, ya saya berbilang makan uang, kita makan nasi. Tapi kalau beli beras, kita beruang. Ya. Nah, saudara, hanya orang zaman purba saja yang tidak perlu uang. Zaman purba, orang kan sistem barang tukar barang. Sekarang ini bisa terjadi barter, beli pulsa, tempeleng, itu barternya. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Ada orang percaya yang memahami arti hidup karena iman. Orang tersebut berpikir atau memahami bahwa orang tidak perlu bekerja, orang tidak perlu berusaha. Jelas ini tidak benar. Tetapi kalau kami beberapa tahun yang lalu pernah ketemu orang yang seperti itu, saya bersama istri pernah ketemu orang yang seperti itu. Kamu mau bekerja, siapa yang bekerja? Kalau itu saudara semoga Tuhan, saya tidak perlu sebutkan orangnya, tapi kalau sebutkan orang semua saya pikir orang cukup kenal. Ada saudara beberapa tahun yang lalu dia berkata seperti itu. Mungkin bagi orang tersebut saudara hidup karena iman, berarti orang tidak perlu bekerja. Orang tidak perlu berusaha, berarti cukup dengan iman, cukup dengan percaya, berdoa, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Itu saudara, kalau mereka salah memahami daripada arti hidup karena iman. Saya bukannya tidak percaya akan kuasa doa. Saya bukannya tidak percaya akan pertolongan Tuhan, tidak. Justru saya sangat percaya akan kuasa doa. Saya sangat percaya akan pertolongan Tuhan. Bunga bakung saja yang tidak meminta Tuhan dikasih. Burung-burung di udara yang tidak bekerja Tuhan beri makan. Apalagi kita kesayangannya. Apalagi kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi. Nah, sudah pasti dengan iman kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan, itu pasti. Ya. Tetapi jangan kebablasan juga hidup karena iman lalu tidak bekerja. Saudara, hidup karena iman itu bagus, baik, sangat baik. Bahkan Tuhan mengendaki demikian. Tuhan tetapi saudara, Tuhan juga akan mengendaki kita untuk bekerja. Iman tanpa perbuatan mati. Ya kan, Yakobus pasal 2 ayat 17. Pada hakikatnya jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Jadi kalau cuma iman saja, nggak berusaha, nggak bekerja untuk memenuhi kebutuhan apa? Enggak. Orang tidak perlu uang, orang perlu bekerja. Iman harus disertai dengan perbuatan. Itu saja.
Hidup karena iman bukan berarti diam saja, berdoa saja, tidak melakukan suatu apapun. Juga di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 ini sangat jelas sekali. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Kalau nggak bekerja, jangan makan. Ya, wajar. Ya kan? Sangat benar ini. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan kita kalau kita nggak bekerja? Bagaimana kita dapat memberi persembahan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan kalau kita tidak bekerja? Bagaimana kita mau menabur, memberi kepada sesama kalau kita tidak bekerja? Ya. Apa yang akan kita berikan? Kita nggak punya uang. Kalau dulu mereka memberi dengan barang, sekarang ini uang. Ya, sekarang ini uang. Kalau kembali ke barang, punya kambing 10%-nya bawa ke gereja, penuh gereja dengan kambing, dengan sapi nanti. Ya. Jadi semuanya merupakan berupa uang. Ini saudara. Dan pada dasarnya saudara, manusia diciptakan Allah adalah untuk bekerja. Manusia diciptakan Allah untuk bekerja. Amsal pasal 6 ayat 9. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amsal 6 ayat 9. Diciptakan kita adalah untuk bekerja. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun, Allah sudah memerintahkan manusia untuk bekerja. Nah, kembali kepada nas daripada kita baca tadi, kitab Kejadian tadi saudara, pasal 2 pasal 1, kata mengusahakan dan memelihara pada ayat di atas saudara, artinya apa? Supaya manusia itu melakukan sesuatu, supaya manusia itu bekerja, supaya manusia itu berusaha. Jangan diam saja. Saat manusia pertama diciptakan oleh Tuhan untuk mengurus Taman Eden dengan segala isinya, bukan disuruh menjaga seperti bonbil itu saja, menjaga burung di udara, ikan di laut, binatang yang berlayar, tetapi manusia adalah disuruh bekerja. Tuhan ingin manusia bekerja. Intinya seperti itu. Nah, tetapi bapak saudara semuanya, saya mau sampaikan saudara atas dasar firman Tuhan. Meskipun Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, ya, Allah juga memerintahkan manusia supaya manusia menguduskan hari Sabat. Ini masalahnya sekarang. Perintah bekerja, iya itu perintah Tuhan. Tapi menguduskan hari Sabat juga itu perintah Tuhan. Jadi jangan karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu makan kalau kamu tidak bekerja, lalu kita tidak menguduskan hari Sabat. Firman Tuhan ini tidak sedang bertentangan. Firman Tuhan ini tidak saling gontok-gontokan satu dengan yang lain, yang tidak. Tuhan katakan silakan bekerja, silakan cari uang, cari saja sebanyak-banyaknya, nggak masalah, tetapi kuduskan juga hari Sabat. Bekerja perintah Tuhan sah-sah saja, cari uang sah-sah saja, mau uang banyak sah-sah saja. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu, orang kaya itu gak berdosa, orang banyak uang itu gak berdosa. Dia bekerja. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini. Jangan karena berpegang pada satu firman Tuhan, janganlah kamu makan kalau kamu tidak bekerja, karena pegang firman Tuhan ini lalu mengabaikan hari-hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8. Banyak nih ayat saudara. Ini harusnya 3 minggu saya rangkum. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya.
Satu. Yang kedua, Ulangan pasal 5 ayat 12. Ulangan pasal 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Yang ketiga, Yeremia pasal 17 ayat 22. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 22. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Perintah lagi kepada Tuhan, kepada manusia untuk menguruskan hari Sabat. Satu lagi saya kasih Yesaya pasal 20 ayat 20. Ya, Yesaya pasal 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, 4 dasar ini sudah cukup saja, karena masih banyak lagi kalau kita bicara hari Sabat. Nah, lalu bagaimana kita tidak percaya? Bagaimana kita tidak melakukan firman Tuhan yang berupa perintah daripada Allah ini? Satu disuruh bekerja, satu disuruh menguduskan hari Sabat. Dua-duanya tetap harus dilakukan. Ya. Satu dasarnya, kenapa kita menguduskan hari Sabat? Keluaran pasal 34 ayat 21. Keluaran pasal 34 ayat 21. Firman Tuhan berkata, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Yang paling satu kan, haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membaca dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Nah, sangat jelas, ya kan? Ini saudara, kenapa kita memutuskan hari Sabat? 6 hari kita bekerja, ada yang ke-7 sudah istirahat. Istirahat, berhenti. Ada orang yang bingung, Pak, saya bingung. Pada waktu hari itu saya harus bekerja, apa harus beribadah ya? Hari ini pasangannya pun, sementara kebutuhan saya banyak, utang banyak, pulsa habis, listrik juga belum, kasih pulsa dan sebagainya. Bingung. Saudara, pagi tadi saya juga sempat bingung tadi yang saya sampaikan. Kalau berangkat itu orang beli nggak ada pergi sama sekali. Jalan aja terus, oh Tuhan Allah. Cepat-cepat saya mau pelan-pelan saya tutup ini, karena udah tutup aja semua. Karena kalau saya ikuti ini, saya nggak akan berangkat ke gereja dan tergantung. Paham sekali. Puji Tuhan. Ini aduh pekerjaan hari saudara. Nah kalau saya berpikir uang pada hari Sabat, mungkin saya nggak berangkat kan? Nah puji Tuhan saudara. Nah ini seperti saya juga ada orang bingung seperti ini. Pak, kebutuhan saya banyak, utang saya banyak, di mana-mana saya perlu. Orang tua sakit, anak sakit, saya perlu biaya untuk ini itu dan lain sebagainya. Pak saya bingung. Saran saya saudara, kalau saudara bingung pada saran saya, pergilah ke kuburan, pergilah ke makam. Ya. Saya percaya setelah Bapak Ibu sampai di makam, saya pasti bisa menebak bahwa pada hari itu Bapak tidak akan pergi bekerja, tapi akan pergi beribadah. Ya. Bapak mau pergi ke kuburan, apa mau nekat, atau cari pesugihan? Tidak.
Ketika bingung antara bekerja atau memutuskan dari sabar, pergi saja ke kuburan. Maksud saya, apa yang kita ada di kuburan? Nanti bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Nah kalau yang seperti itu, harus oh iya, udah bagi-bagi. Nggak bawa apa-apa juga. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau katakan. Ketika bingung, itu aja. Kalau misalnya nggak percaya dengan firman Tuhan ini, maka hari lamanya bekerja sambil hari itu istirahat. Nah, masuk aja ke kuburan. Lihat itu, orang yang dalam anak itu bawa apa? Bawa apa? Kalau masih bingung lagi, masuk ke dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ini yang sering saya sampaikan. Bahkan di renungan sate pagi tadi, saat teduh tadi saya sempat singgung ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, mau milih apa lagi, saudara? Sudah tidak ada pilihan lagi, dua-duanya laksanakan. Bekerja 6 hari silakan, hari Sabat kuduskan hari Sabat. Apa yang harus kita cari lebih dahulu dari Matius pasal 6 ayat 33 ini? Pekerjaan apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah. Semua sampaikan saudara. Uang itu penting. Penting. Pekerjaan itu penting. Saudara, memang kalau kita bicara uang dan pekerjaan itu sangat sensitif sekali, apalagi kita benar-benar perlu pekerjaan. Dan pada dasarnya memang uang itu penting. Tapi hal itu, saudara, tidak boleh menjadi lebih penting daripada ibadah kita kepada Allah. Amin. Uang penting, pekerjaan penting, tetapi itu tidak boleh lebih penting daripada ibadah kita kepada Allah. Seperti firman Tuhan yang Matius 6 ayat 23, bukankah kalau kita mengutamakan ibadah kita kepada Allah, Dia berjanji bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Alkitab pun juga memperingatkan bahwa uang tidak akan bisa membuat kita benar-benar bahagia. Uang bukan ukuran untuk membuat orang bahagia. Kalau orang yang bahagia adalah ukurannya orang yang banyak uang, orang miskin tidak ada yang bahagia. Kebahagiaan hanya milik orang kaya saja. Orang yang tidak punya uang berarti tidak ada yang berhak bahagia. Ukuran kebahagiaan bukan ditentukan oleh berapa banyak uang. Orang miskin, orang yang tidak punya uang, dia berhak untuk menikmati kebahagiaan. Alkitab pun juga mencatat bahwa kita tidak boleh mencintai uang. 2 minggu yang lalu kita sudah singgung firman Tuhan ini. Tetapi sebaliknya kita harus puas dengan apa yang ada. Puas dengan apa? Belajar puas ya yang kemarin itu. Ibrani pasal 13 ayat 5, belajar puas dengan apa yang ada. Kalau kita puas dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan terus menginginkan lebih banyak lagi. Itu belajar puas. Kalau kita belajar puas dan kita tahu puas dengan apa yang kita miliki, maka saudara, kita tidak akan terus bekerja tanpa henti. Belajar puas. Suami istri belajar puas dengan apa yang ada. Jangan kalau melihat sesuatu, oh itu lagi ini. Habis berapa waktu kita menggunakan habis. Itu saudara-saudara, saya kemana-mana selalu bersama dengan istri. Berdua terus saya bersama dengan istri. Apalagi kalau ke hipermarket, dapat jalan terus istri saya. Ya takutnya bedanya barang saja. Semakin banyak belajar barang, saya pegang terus. Orang lihatnya masalah pada saya tahan. Jangan sampai paling barang-barangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, bahwa pekerjaan atau uang itu bukanlah Tuhan kita. Itu. Pekerjaan bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya. Ada orang yang bekerja siang malam seolah tidak ada orang lain untuk keluarga, untuk teman, untuk anak, untuk bergaul dengan siapa saja, sampai semuanya tidak mendapatkan perhatian.
karena kebutuhan uang, karena keinginan bekerja, jangan sampai membuat kita terikat dengan yang namanya pekerjaan sedemikian rupa, lalu kita menjadi orang yang sebenarnya gila kerja, ya gila kerja. Yang kedua, saudara, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, saudara, 6 hari lamanya, 6 hari, dan beristirahat pada hari yang ke-7. Kalau Tuhan istirahat, bukan Tuhan capek, bukan Tuhan lelah, enggak. Itu memberikan teladan contoh kepada kita sebagai mercusuar kepada kita. Tuhan gak capek. Dulu Tuhan mengurus 2 orang saja, Adam dan Hawa. Sekarang ini miliaran, gak capek tuh, gak capek. Bukan Tuhan capek kalau sedang pada hari itu tidak, tapi itu mercusuar tanda bagi kita bagaimana kita mengikuti Tuhan. Kalau sudah bekerja, ada waktu untuk istirahat. Kita pun kalau istirahat, saudara, memberi waktu untuk Tuhan. Pikiran kita, roh kita, jiwa kita akan merasa segar kembali, fresh lagi. Apa kita bisa bersekutu dengan saudara seiman? Ini sehat lagi. Saya hari Rabu, saya mengalami doa. Saya sadar ini tidak benar. Saya mencoba mengendalikan diri saya. Malam, kemudian Kamis pagi. Ketika Kamis pagi, kami masuk dalam lokasi mobil. Saya dikuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Saya merasa disegarkan lagi. Yang saya sempat lemah, sempat drop, begitu mendengar kata-kata itu, bahagia lagi saya. Saya berpikir, ini ada gunanya persekutuan. Ini ada gunanya kita sama-sama berhimpun. Nah, apalagi hari-hari Sabat, hari-hari dengan waktunya kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Pikiran kita fresh, saya mengalami. Ya, jiwa kita fresh, segar lagi. Tubuh kita pun segar lagi. Ya. Yang ketiga, saudara, uang bukan segala-galanya. Meskipun seseorang sangat kaya, berlimpah harta, uang, tapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu, tidak tergantung pada kekayaan itu. Ya. Ini yang sekarang heboh, saudara. Ya. Yang sekarang heboh, saudara, kita lebih heboh ada masalah dengan keuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup seseorang tidak tergantung pada harta kekayaan yang banyak itu. Ada orang yang kaya, saudara, pernah mengatakan asal ada uang semuanya beres. Asal ada uang semuanya bisa diselesaikan. Penyakit apapun bisa disembuhkan karena apa? Sanggup membayar dokter, sanggup dikirim kemana saja. Dokter bisa dibeli, bahkan rumah sakit pun dia bisa beli. Tetapi tiba-tiba, saudara, pendapatnya ini runtuh, pendapatnya ini hancur, pendapatnya ini terbantahkan semuanya. Karena apa? Suatu saat dia mengidap penyakit yang parah dan tidak ada satu dokter dan obat pun yang bisa menyembuhkan dia. Habis uang ujungnya pada Tuhan. Jadi kalau orang berpikir uang adalah segala-galanya, salah. Orang perlu uang, iya, tapi hidup harus tergantung kepada Tuhan. Dia tabirnya aja. Uang bukan hal yang paling penting dalam hidup kita, tetapi saudara, pentingnya uang juga jangan dianggap enteng, ya kan? Uang itu nggak penting, tapi pentingnya uang jangan dianggap enteng. Saya sebagai seorang hamba Tuhan juga menganggap penting. Saya beli pulsa juga perlu uang, beli beras juga perlu uang. Kemana-mana, kayak lalu juga perlu bensin perlu uang.
Kalau ada orang, Pak, saya nggak perlu uang, saya pun bisa makan. Beli beras juga perlu uang, walaupun nggak pakai garam juga perlu uang. Ya. Uang bukan yang penting dalam hidup kita, tetapi pentingnya uang jangan dianggap enteng, saudara. Saya mau tanya, saudara, apa bedanya orang yang kena COVID dengan orang yang tidak punya uang? Orang COVID itu demam. Orang yang tidak punya uang sangat demam. Ya. Orang yang COVID itu pusing. Orang yang tidak punya uang pusing. Orang yang kena COVID itu susah makan. Nah, orang yang tidak punya uang tidak ada yang makan. Susah. Nah, kita nggak bisa juga. Aku nggak perlu uang, tetap kita di dunia ini perlu uang, perlu pekerjaan. Dan faktanya, saudara, bahwa kita memang membutuhkan uang. Orang percaya juga membutuhkan uang. Bukan berarti kalau orang percaya bicara tentang uang itu bukan orang yang rohani, enggak juga. Ini orang percaya bicara uang saja terus. Sekali lagi, 2 minggu lalu saya sampaikan 2.350 ayat bicara tentang uang, bicara tentang kekayaan, tentang harta milik. Jadi kalau kita bicara tentang uang, bukan berarti kita tidak rohani. Justru kita harus tahu bagaimana tata kelola uang pada waktu itu, dan hari ini juga bagaimana kita bicara tentang uang. Dan pekerjaan Tuhan pun pada dasarnya juga butuh uang. Sebentar lagi kita Natal. Dana yang baru ada bagi Pak Bante bilang 2.300. Ya Pak ya, 4 juta. Oh, 2.400 juta. Sementara kebutuhan kita kurang lebih 10 juta. Nah, kita perlu apa kita? Perlu, saudara. Jadi kalau kita bicara uang, kita kalau salah itu nanti pikiran nggak rohani. Tidak, saudara. Nggak apa-apa. Nah ini saudara sekolah Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga butuh uang. Kemarin saya beli kayu juga butuh uang. Ya, untuk pasang plafon ini perlu uang. Kalau saya nggak kasih uang, mungkin bisa terjadi barter. Saya pulang kita peleng, barternya kan itu. Nah, saudara semua adalah Tuhan. Dan kalau orang diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara, dengan keuangan yang luar biasa misalnya, kalau saja dia mau menyisihkan uangnya sedikit, mau berbagi uangnya sedikit kepada pekerjaan Tuhan, kepada penginjilan Tuhan, oh luar biasa penginjilan di mana-mana hebat. Artinya apa? Untuk uang, perlu uang, saudara. Dan kesaksian orang Kristen, saudara, juga terlihat dari uang. Kesaksian itu baik atau buruk terlihat juga dari uang. Orang percaya yang menyalahgunakan kepercayaannya, dipercaya untuk mengelola uang, tapi dia salah gunakan, itu menjadi sumber kesaksian yang buruk. Suami istri yang bertengkar, ribut terus gara-gara uang, itu juga bukan kesaksian yang baik. Uang, duit, katanya gitu, adalah duit. Orang percaya yang tidak segera membayar tagihannya di bank juga menjadi kesaksian yang buruk. Nah, itulah perlu dikelola, ya, perlu dikelola. Uang itu dengan baik. Orang percaya yang bekerja pada hari Sabat juga kesaksian yang buruk. Jadi intinya, saudara, pekerjaan dan uang itu penting.
Tapi hal itu tidak boleh menjadi lebih penting daripada ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan itu penting, uang itu penting, tetapi kita juga tidak boleh tidak memutuskan hari Sabat. Jangan kalau firman Tuhan berkata, gak boleh makan kalau tidak bekerja, kalau tidak memutuskan hari Sabat. Silakan Tuhan berkata, silakan karena Tuhan bekerja, tapi putuskan juga hari Sabat. Istirahat juga kamu pada hari yang ke-7. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, dan ini bukan sebuah beda. Ada orang tua yang mengajari anaknya. Sudah tahu bahwa itu tidak benar, karena dia pegang satu firman Tuhan ini saja. Janganlah kamu makan kalau kamu tidak bekerja. Dia pegang itu saja. Jadi walaupun anaknya nggak memutuskan dari Sabat, ya ibadah juga nggak apa-apa. Karena apa? Loh kan nggak boleh makan kalau nggak bekerja. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan memutuskan dari Sabat? Bagaimana dengan Matius 6 ayat 33? Bagaimana dengan Ibrani pasal 10 ayat 25? Apakah dia mau simpan saja yang itu sudah disampaikan? Saudara, kita ajarkan anak-anak kita kalau bekerja, kalau memutuskan dari Sabat, memutuskan dari Sabat. Memang banyak orang, saudara, setelah mendengar bicara tentang pekerjaan, lalu berbicara konsultan apa itu, lalu mengerti besoknya tidak ibadah. Itu saudara-saudara, kita tidak bimbingnya Roh Kudus, minta saudara untuk memimpin kita supaya kita mengerti bahwa ini loh uang, ini loh pekerjaan. Bukan Allah, bukan Tuhan melarang orang untuk tidak bekerja. Silakan bekerja. Tapi juga putuskan hari Sabat. Kita juga carilah dahulu kerajaan Allah. Masih banyak bahwa itu saudara semua yang Tuhan. Minggu-minggu ke depan saya masih mau bicara ini. Dan kita perlu paham supaya kita tidak setengah-setengah memahami hal ini. Kita harus penuh memahami tentang hal ini, tentang Tuhan, tentang pekerjaan ini, supaya kita paham dan tidak gagal paham. Bukan yang gereja uang tidak, tetapi kita yang harus diajarkan, yang harus kita mengerti bahwa Tuhan begitu baiknya kepada kita untuk mengelola keuangan ini. Ya, saudara yang manusia untuk maju ke depan. Nah, Bapak Ibu saudara semua yang dikasih Tuhan, sekali lagi saudara, uang itu penting, ya. Pekerjaan itu penting, tetapi jangan sampai hal tersebut lebih penting daripada ibadah kita. Apapun yang kita kerjakan di luar dari sana, silakan. Ini perintah Tuhan, bukan saya. Tuhan memerintahkan kepada kita. Tuhan yang meminta kepada kita untuk memutuskan hari Sabat, untuk memuliakan Dia pada hari-hari Sabat, di mana hal tersebut menjadi peringatan, menjadi kenangan antara Allah sendiri dengan manusia, supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ya, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku
Memberikan perintah kepada kita bahwa kita untuk bekerja. Tetapi Allah juga memberikan perintah kepada kita untuk menguduskan hari Sabat. Bahkan yang firman-Nya di dalam Injil dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ini bukan sebuah pilihan, tetapi semuanya harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita perlu uang, kita butuh uang. Uang penting bagi kita. Jangan sampai jangan sampai itu lebih penting daripada ibadah kita atau menguruskan hari Sabat. Renungkan firman Tuhan. Bekerja silakan, cari uang silakan, tetapi kuduskan juga hari Sabat. Beristirahatlah juga pada hari yang ketujuh. Inilah perintah Tuhan. Oleh sebab itulah hikmat daripada Tuhan, supaya Roh Kudus terus memimpin kita, mengajar kita, merenungkan firman ini dengan benar, dan kita bisa melangkah, mengambil sikap dengan benar. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah berikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami bisa memahami, bisa mendengar firman Tuhan ini dengan benar, dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Terus Roh Kudus memimpin kami, supaya firman Tuhan berakar di dalam diri kami, sehingga kami benar-benar bisa memahami akan arti uang di dalam kehidupan kami dan pekerjaan di dalam hidup kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya bisa menguduskan hari Sabat, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mohon tolong kami, Roh Kudus bekerja atas kami semua. Kami percaya kepada firman Tuhan yang sudah kami dengar ini,
semakin memahami bagaimana kasih Tuhan terjadi atas kami. 2350 ayat atau firman Tuhan berikan kepada kami. Begitu besar perhatian Tuhan atas hal ini. Tuhan ajari kami memahami supaya kami memiliki hati yang bijaksana di dalam kami mengelola keuangan yang ada, di dalam kami memahami pekerjaan atau akan kebutuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan sampai kuasa kegelapan, kuasa roh jahat memutar balik fakta atau kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya kuasa Allah yang ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.